Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Yes, ya. Oke, walaupun di malam hari kita tetap semangat seperti di pagi hari ya, agar energi yang kita miliki bisa tersampaikan ke seluruh dunia dan menjadi manfaat dan berkah untuk sesama kita. Nah, malam hari ini kita akan sharing membahas tentang apa sih perbedaan dari tiga bisnis ini ya. Yang pertama adalah bisnis 3i Reborn, yang kedua bisnis MLM, dan yang ketiga adalah bisnis konvensional. Nah, sebelum lebih jauh ya kita akan ngobrolnya, saya menginginkan agar obrolan ini menjadi obrolan interaktif ya, bukan hanya saya saja yang ngomong, tapi Anda juga melalui jari-jari jempolnya ngomong juga ya, ngobrol, kita sharing-sharing, berbagi pengalaman ya. Dan malam hari ini saya ingin tanya dulu nih, di antara para hadirin hadirat yang malam ini sudah ngumpul ya, alhamdulillah banyak. Nah, ini siapa yang punya pengalaman sebagai pebisnis konvensional? Siapa ya? Ada yang nanya, coach, bisnis konvensional itu apa sih? Bisnis konvensional itu adalah bisnis milik pribadi ya. Bosnya itu siapa? Bosnya diri sendiri nih, pemilik. Wes, Bang Mardiono saya. Nah, boleh dong share bisnis sendirinya atau bisnis pribadi itu apa ya? Kalau konvensional itu bisnis punya sendiri. Beda kalau misalnya MLM atau 3i itu bisnis kerjasama ya. Tuh. Boleh yang ada yang punya bisnis sendiri. Rizky ya, gagal mulu King bisnis konvensional. Apa sih bisnis konvensionalnya yang waktu itu pernah gagal, apa dong? Boleh boleh cerita, nanti saya bacain deh. Nah, tuh kan siapa tahu tenar. Yuk, yes, silahkan diketik ya. Kreditin HP. Ah, Pak Suryatmi nih punya bisnis konvensional, kreditin HP. Nah, apa nih ceritanya nih? Jualan ikan mentah. Wah, ikan mentah. Nih, ikan apa nih? Ikan laut apa ikan darat? Ya, jangan buaya darat aja. Jualan sepatu banyak saingan harga. Oh, gitu. Apa nih, Bang Rizky buka usaha sendiri King, 4 kali buka. Iya, 4 kali buka, 4 kali tutup. Apa nih ya, kalau bisnisnya satu ya 4 kali buka ya, pagi buka malam tutup, pagi buka malam tutup 4 hari. Ini campur kos, kadang lobster kadang kepiting, wah enak banget itu ya, kesukaan semua itu, kepiting, lobster, lobster air laut, wes itu mahal punya itu. Yuk, ya, apalagi bisnisnya, dan apakah bisnisnya pernah gagal? Nah, 4 kali gagal Ki, modal amblas. Iya Bang Rizky, bisnisnya apaan tuh 4 kali gagal? Jualan sepatu Bang Supri gagal, banyak saingan. Oke, terus gimana sepatunya? Oh, warung makan. Ya Bang Rizky jualan warung makan, 4 kali buka 4 kali tutup. Bang Ferry siap pernah bis MLM Gus ya, oke. Nah, nih ada Riani pernah gagal Gus jualan produk online, jualan produk MLM. Nah, ini jualan produk MLM masuk konvensional nggak ya? Ya, artinya yang malam hari ini yang pernah punya bisnis sendiri itu ngerasain kayak Bang Rizky ya, buka warung makan, buka tutup, buka lagi, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Nah, ini gimana nasib modalnya? eh Susah banyak coach, Bang Sugeng ya. Bang Wawan jualan produk MLM ya, secara konvensional ya, mungkin ya jualan produk MLM ya. Akhirnya Bang Rizky 4 kali modal, 4 kali gagal, gak punya tabungan, amblas. Apa saya kreditin HP nih Pak Suharyono
ya HP-nya laku, uangnya nggak balik. Kena tempo ya, tempo-tempo nggak bayar, tempo-tempo lewat gitu. Nah, ini bisnis konvensional. Nah, terus siapa yang pernah ikut bisnis MLM, Cung? Siapa ikut MLM pernah ya? Suka dukanya apa nih? Boleh ketik suka dukanya. Wah, Pak Firman top giver, cus 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 cus. Itu kayak lempar senjata ninja tuh Pak Firman tuh. Cus 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 cus. Nyawer terus. Terima kasih banyak Pak Firman. Wes, mantap. Saya dulu di Tianci, pernah di CNI. Oke, wah Tianci luar biasa. Di CNI. Wah, ini kayaknya satu guru satu ilmu semua nih ya. Bang Ferry beli produk terus, Coach, beli produk terus. Ya, jual nggak? Apa dipakai sendiri? Ayo. Pernah, Bang Wawan pernah di tensi. Tensinya berapa? Tensinya berapa? Bang Saren ngide capek gak laku-laku di MLM UFO. Oh ya, UFO. Bang Ferry kebanyakan dipakai sendiri ya. Kalau dipakai sendiri untung dong ya. Rizky saya ini beli produk terus laku kagak. Ini uang Supri ini masuk keluar. Jual produk gak laku dipakai sendiri ya, ini ya risiko dagang ya, dagang jualan produk baik itu konvensional maupun MLM ya, jualan produk nggak laku pakai sendiri, modal besar amblas nih Bang Wawan ya, amblas gitu. Beli produk terus laku kagak. Yuk gas ya, banyak macam nih Bang Mas Sugeng nih ya, ada CNE, Forever yang Tianci, dan masih banyak lagi. Ya sama sih, saya juga dulu seperti itu ya, konvensional. Itu pengalaman saya jualan celana jin, ngambil dari kampung ya, dari Pemalang, Pekalongan, bawa ke Tanah Abang. Alhamdulillah sukses dapat giro tapi gagal mencairkan. Iya, jadi jual celana dibayar giro ya, gagal mencairkan. Itu jualan apa lagi? Jualan roti pernah ya, naruh di warung-warung. Jadi saya ngambil dari produsen itu, pabrik, kemudian saya taruh di warung-warung di seluruh Jabodetabek. Itu kalau startnya dari Sawangan, Depok ya, dari Sawangan Depok saya ngambil, kemudian ke taruh di Parung, terus Puspitek Serpong ya, sampai di Serpong, sampai di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, sampai ke Pelabuhan Tanjung Priok itu. Naruh warung-warung ya. Gitu. Nanti besoknya jadi sehari itu keliling sampai 15 sampai 20 warung ya. Itu besoknya lagi keliling 15 sampai 20 warung, terus besoknya lagi seperti itu. Nah, hari ketiga kita ngulang di yang sebelumnya, kita nyetorin sambil ngambil yang laku, ambil uangnya gitu. Kemudian ambil juga roti-roti yang BS. Nah, terus keliling terus setiap hari, liburnya hari Minggu. Alhamdulillah badan sehat, motor ringsek. Ini ya, motornya nyerah duluan, rantainya oglek ya, balnya tipis ya, nggak kuat ya. Apalagi ya, pokoknya dagang macam-macam lah, tapi alhamdulillah memang tidak cocok ya, atau nggak ngerti ilmunya ya. Alhamdulillah sukses gulung tikar. Jadi ya, hebatnya saya berbisnis itu tetap bisnis terakhirnya di konvensional adalah bisnis tikar ya, menggulung tikar.
Ini itu di konvensional. Kemudian di MLM, wah MLM juga nggak kaleng-kaleng ya. Tadi MLM tuh sudah 20 tahun dari MLM jenis apa namanya, MW, CNI ya. Ini Keling Tiansi, terus Melianatur, MNI ya gitu. Sekarang MSS, dari yang sistemnya banyak kaki, kemudian apa namanya 10 kaki gitu, 5 kaki, 3 kaki, 2 kaki, 1 kaki, sampai nggak punya kaki pun saya udah pernah. Ini ya, yang mau bonusnya bulanan, mau yang mingguan, mau yang harian, mau yang per detik, udah pernah semua. Ini, dan alhamdulillah berujung kepada kebangkrutan. Nah, ini. Terus kenapa? Sekarang di 3i. Alhamdulillah ya, sekarang di 3i. Ini alhamdulillah sudah melewati 10 tahun. Artinya apa? Saya dulu jalankan bisnis itu nggak pernah bisa lebih dari 3 tahun. Nggak pernah. Entah sayanya yang macet, entah bisnisnya yang macet kan gitu. Nah, itu ada aja masalahnya. Ya, ya. Boleh silakan yang pernah pengalaman di MLM, kenapa kok berhenti dulu? Kenapa kok memutuskan udahan gak jalankan MLM lagi, kenapa coba? Boleh ketik ya. Kenapa kok dulu memutuskan tidak terusin MLM-nya? Perusahaannya bubar. Apa perusahaan bubar ya? Saya juga pernah perusahaannya bubar tuh, yang di apa namanya, di Grogol ya itu. Nah, itu udah pernah. UPS, terus voucher key 100, voucher key 200, bubar perusahaannya. Terus apa lagi ya, yang alatnya anti maling itu. Ya udah habis duit banyak, tabungan habis. Nah gitu. Yang dimusuhin sama keluarganya siapa? Duit dapur dipakai buat bisnis nggak balik ya. Ini banyak bonus dan janji membantu dijualin, nggak taunya ditinggalin. Ih, sakit. Sakit ya. Banyak bonus dan janji ya, jadi janjinya bonusnya gede, janjinya mau dibantu dijualin ya, makanya berani borong produk gitu kan. Udah borong produk banyak ditinggalin gitu ya Bang Mardiono ya. Ya. Paham banget sih, saya juga pernah ngalamin. Ada yang udah beli produk banyak-banyak, nggak taunya dipinjemin ke mitra ya, siapa tahu bisa laku ya kan. Ada juga dititipin ke mitra, ada juga diutangin. Akhirnya apa? Bablas. Nah itu. Nah sekarang pertanyaan saya, pelajaran apa yang Anda dapatkan ya, ketika sudah pernah bisnis konvensional nih? Bang Mardiono udah komplit nih, kayak saya sih pengalaman ya, konvensional pernah, MLM pernah ya kan gitu. Ya Bang Suyung juga pasti ya, konvensional pernah, MLM pernah. Nah itu dia, pinjem bablas kan gitu. Nah setelah menjalankan keduanya, kemudian bukan hanya stagnan ya, tapi malah menimbulkan kerugian, bangkrut. Nah, pelajaran apa nih yang didapatkan? Nah, pelajarannya pokoknya kapok. Kapok pokoknya ya, bisnis-bisnis yang keluar modal kapok, pok ya kan gitu.
Nah, yuk yang lain nih, kayaknya yang lain belum komen-komen nih ya. Jangan-jangan belum pernah pengalaman nih ya, belum pernah pengalaman bisnis konvensional, belum pernah ikut MLM. Siapa yang belum pernah bisnis konvensional dan MLM? Siapa nih yang malam ini hadir? Yuk. Ketik-ketik ada siapa tahu ada ya kan gitu. Pokoknya tahu-tahu ikut bisnis 3i ya. Pak Amam Storybin pasti tidak punya tabungan ya, pastilah. Pak Ferry perusahaan tidak kuat dan produknya nggak semua dibutuhkan ya. Oke. Nah yang malam hari ini yang hadir yang belum pernah pengalaman ikut bisnis apapun ya, baik itu MLM ataupun konvensional, lebih baik ditabung aja daripada beli produk nih Pak Suharyono nih, kayaknya udah kapok-pok nih ya. Kapok banget pokoknya. Wes orang maning-maning disuruh pakai produknya gratis aja sering ditolak sama saya. Iya, ini kebanyakan kan gitu ya pengalaman nih, jadinya ketika ada orang MLM datang ya, itu udah Pak, ini saya kasih tester, bener nggak? Saya kasih tester, nanti kalau cocok beli ya gitu. Nah ini kan penyakitnya kita juga dulu ya, udah kita beli mahal-mahal cuma dibagiin buat tester tester tester, siapa tahu ada yang beli, testernya habis nggak ada yang beli. Nah nih Bang, bener cukup satu kali aja. Wah, sekarang ada bisnis nabung lagi tapi bukan 3. Nah ini kadang lucu-lucu, yang itu mah cuman lucu-lucuan aja. Ngikut-ngikutin ya, tapi untuk ngikutin bisnis 3i ya, ngikutin aja susah apalagi mau ngalahin ya. Insya Allah ya bisnis 3i tetap yang terbaik. Nah. Oke, nah sekarang kita masuk ke pokok pembicaraan. Apa sih perbedaannya ya antara bisnis 3i, MLM, dan konvensional? Yang pasti yang nomor satu, yang utama, yang nomor satu adalah ya, kalau bisnis MLM dengan bisnis konvensional itu sama-sama beli produk, bener nggak? Ya, jadi di bisnis MLM dan bisnis konvensional itu sama-sama beli produk dan jual produk. Bedanya kalau konvensional Anda beli produk sebagai modal usaha untuk dijual mendapatkan keuntungan, tapi kalau di MLM Anda beli produk kemudian diberikan dua pilihan. Pilihan pertama, produknya untuk dijual lagi atau produknya dipakai sendiri ya untuk mendapatkan manfaat dari produk tersebut. Nah, kemudian dari hasil manfaat itu nanti bercerita khasiat produknya, manfaatnya apa kan gitu. Tapi kebanyakan di bisnis MLM yang banyak diceritakan itu bukan khasiat produk dan manfaat produknya, tapi lebih banyak kepada marketing plan-nya ini. Nah, makanya banyak bisnis MLM yang resmi, legal, tapi sebenarnya money game sebenarnya ya. Itu kenapa bisa disebut seperti itu, karena produk itu hanya sebagai kamuflase agar kita bisa masuk untuk mendapatkan keuntungan dari marketing plan. Sebenarnya kalau misalnya produknya itu ditawarkan tanpa ada embel-embel marketing plan, produk ini nggak laku. Ya, ada nggak yang model kayak gitu? Ada nggak yang pernah Anda lakukan sendiri ya? Anda ikuti sendiri MLM tersebut, dan sebenarnya kita ini beli tujuannya bukan untuk merasakan produknya, tapi memang tujuannya agar bisa mendapatkan marketing plan-nya ya, agar kita menjadi cuan. Ini ya, setuju ya. Nih pengalaman guru yang paling berharga, benar Mas Sugeng ya. Mas Supriyadi banyak bisnis MLM tapi anehnya nggak punya tabungan, betul ya, karena MLM itu butuh modalnya dari mana? Dari tabungan. Nah itu makanya yang perlu diperhatikan adalah MLM ini banyak diantaranya bahkan di atas 90% ya. Jadi yang sedikit, malah MLM yang benar itu yang sedikit apa?
yang produknya itu benar-benar bisa dijual, ya kan? Ya, produknya benar-benar dijual, jadi tanpa embel-embel marketing plan itu produknya bisa laku itu ada nggak? Ya ada, tapi nggak banyak, ya kan? Nggak banyak MLM yang mudah seperti itu, nggak banyak itu. Dan biasanya kalau yang produknya bagus itu biasanya long term dia. Ya saya juga menjadi beberapa pelanggan ya, pelanggan produk MLM yang udah lama itu produknya, karena saya cocok produknya itu produknya bagus, MLM-nya marketing plan-nya saya lihat nggak jalan, bisnisnya nggak jalan, tapi produknya laku. Bahkan sekarang ini perusahaan dari Malaysia sekarang malah punya pabrik di Indonesia tuh ya. Kenapa? Karena produknya memang bagus itu. Tapi yang perusahaan yang seperti ini nggak banyak. Kebanyakan apa? MLM itu yang dijual adalah marketing plan-nya, bukan produknya. Ini yang disebut dengan bisnis legal tapi modusnya money game atau bisnis money game tapi modusnya menggunakan bisnis yang legal. Ini bahaya nggak nih? Bahaya nggak nih yang kayak gini? Ya bahaya. Dan ciri-ciri utamanya adalah leadernya atau perusahaannya ngomongnya gini, pokoknya beli produk sekali seumur hidup. Ini ya, belanja produknya sekali seumur hidup, habis itu kita bisa dapat bonus setiap hari. Nah ini ciri-ciri bahwa perusahaan atau bisnisnya nggak pede dengan produknya. Perusahaannya lebih fokus kepada marketing plan. Yang kayak gini 100% nggak lama, nggak sampai 3 tahun biasanya itu akan scam, karena mereka jualan marketing plan bukan jualan produk. Ini ya, jadi ciri yang pertama adalah konvensional dengan MLM itu persamaannya mengambil uang dari tabungan untuk modal. Yang satu konvensional untuk beli barang untuk dijual lagi, ya kalau di MLM itu beli barang untuk dapat bisnis. Ya. Nah, itu. Kalau 3i apa bedanya? Coba ketik komen ya, apa bedanya? Kalau yang pertama konvensional keluar uang untuk beli barang, polakan barang ya. Kalau di MLM keluar uang dari tabungan untuk membeli bisnis atau marketing plan. Produknya gimana? Terserah. Mau dibagiin kek, mau buat tester kek, mau dibuang kek. Itu. Nah, tapi kalau di bisnis 3i, nih Pak Ahmad Ustadz ya. Pak Ahmad nih tidak belanja produk. Oke, kalau tidak belanja produk, uangnya buat apa Pak? Keluar modal nggak? Oh, modal ditabungin, menabung dapat bisnis. Ini bedanya ya, artinya yang pertama, yang utama bisnis 3i berbeda dengan bisnis yang lain ya. Kita tidak mengeluarkan modal untuk beli produk, tapi mengeluarkan modal untuk ditabung ke rekening kita sendiri ya di Istiqmal Syariah untuk mendapatkan manfaat asuransi dan manfaat investasi. Ini ya, jadi hanya membedakan uang dari tabungan A, B, C ke tabungan Istiqmal Syariah yang memiliki manfaat, yaitu manfaat asuransi dan manfaat investasi plus dapat bisnis. Ini perbedaan mendasar modalnya. Oke ya, bisa dipahami perbedaan pertama? Perbedaan pertama masalah modal ini. Kemudian perbedaan kedua, masalah tempat berbisnis ya. Kalau konvensional mau nggak mau masalah tempat bisnis, selain kita mengeluarkan modal untuk barang dagangan, kita juga harus mengeluarkan modal untuk tempat jualan
ya. Ini tempat jualan, bisa sewa ruko, sewa toko, ya, atau sewa lapak. Ini yang jelas butuh tempat untuk jualan. Nah, ini kos yang tinggi, ya. Kos di luar modal untuk barang, namanya kos operasional. Ini kalau misalnya jadi driver ojol, ya berarti beli mobil, beli motor, ya enggak? Rugi bayar rukonya, ya itu, ya. Jadi untungnya itu kemakan dulu untuk sewa tempat, ya, untuk sewa ruko, sewa toko, sewa kios, sewa kantin, sewa lapak. Nah, ini kos yang besar, ya, yang akan menerkam keuntungan kita dulu. Itu kalau konvensional, ya. Kemudian kalau MLM gimana? Nah, kalau di MLM itu kita tidak perlu sewa toko, kita tidak perlu sewa ruko, ya kan? Karena perusahaannya sudah menyediakan tempat, baik itu tempat kantor, biasanya ada kantornya, atau misalnya sewa gedung dan lain sebagainya, biasanya perusahaan menyediakan, atau patungan bikin acara sewa gedung, kemudian acara BOP, nanti jual tiket segala macam, ya. Ini yang jelas kalau MLM dengan sistem konvensional banyak sekali kos biaya operasional. Kecuali yang bisa menjalankan dengan konsep online. Tapi yang namanya MLM dengan jualan produk, ya, itu akan sangat sulit jualan secara online karena orang harus mau lihat fisiknya, bener nggak? Ya, dilihat, oh ini fisiknya dipegang kan gitu, diicipin segala macam. Artinya untuk jualan produk yang sifatnya online, ya, produk ya fisik, kita jualan online itu lebih sulit. Ini makanya banyak perusahaan MLM itu mayoritas, ya, sebagian besar itu offline. Mereka bilang, oh saya online, tetap aja mereka ada namanya sesi offline-nya, nggak mungkin 100% bisa online. Belum lagi kalau ngirim-ngirim barang, ya. Nah, ini kendala salah satu tantangan bisnis produk adalah distribusi jualan, ya. Kiriman nggak nyampe, ini ya, kiriman nyasar, kemudian kiriman salah kirim, ya, kemudian kiriman salah isi, belinya 3 dikirim 5. Saking lakunya, ya pokoknya banyak lah, ya, banyak masalah dan tantangan di bisnis produk. Nah, beda dengan bisnis 3i. Bisnis 3i ini hanya bisnis perjanjian, ya, gitu. Jadi bisnis keuangan, artinya kita ini nggak perlu mengirimkan apapun, produknya dikirim secara daring dan penerimanya itu menerima secara download. Wah, ini ya, asik ya. Produknya online, ya, dikirim secara daring, ya, lewat aplikasi, kemudian produknya di-download. Bayarnya, store-nya ditransfer, artinya tidak ada sama sekali kegiatan kirim mengirim secara produknya secara kirim, semuanya bisa dikerjakan secara online 100%. Pertemuannya juga kita bisa atur secara online seperti yang pengalaman kita selama ini, ya. Saya 10 tahun itu jalankan bisnis ya online aja seperti ini, sudah nggak pakai pusing, nggak perlu beli produk, nggak perlu stok, ya. Untuk prospek yang butuh file presentasi sudah kita sediakan, ada video, ada brosurnya juga online kan gitu. Ya, kalau ada online, waduh saya titipin produk dong biar saya bisa prospek, ya, produknya brosur itu kan. Silakan di-download, silakan di-print. Nah, ini. Jadi perusahaan CR secara fisik juga sudah menyediakan kantor cabang banyak di seluruh Indonesia, ya. Tetapi tidak usah khawatir bagi Anda-anda yang jauh dari kantor cabang, jauh di acara, nah Anda tetap bisa mengikuti atau membangun bisnis 3i ini secara online 100%. Lebih efektif, lebih efisien, biaya operasional 0, tidak takut stok produk, tidak takut kirim-kirim, tidak takut nyasar-nyasar, tidak takut salah kirim. Oke, nah ini
Ini perbedaan yang kedua, ya, gitu. Nah, perbedaan yang ketiga antara bisnis MLM konvensional dan bisnis 3i itu adalah adanya asuransi. Ya, bisnis konvensional kalau bisnisnya meninggal dunia ada santunan nggak? Dapat santunan nggak? Nggak dapat. Ya, bisnis MLM kalau meninggal dunia dapat santunan nggak? Nggak dapat. Yang meninggal aja kan gitu, selesai. Tapi kalau di bisnis 3i nasabahnya atau pebisnisnya meninggal dunia mendapatkan santunan. Nah, ini yang membedakan tiga hal ya. Yang ketiga adalah di bisnis 3i ini kalau pebisnisnya meninggal dunia maka ahli warisnya dapat santunan. Ini di konvensional nggak ada. Ya, pingin ada ikut asuransi ya, sini gabung bersama bisnis 3i. Di MLM kalau misalnya meninggal dunia ingin mendapatkan santunan bisa nggak? Bisa. Caranya bergabung jadi nasabah 3i. Tuh ya, semuanya bergabung di sini menjadi nasabah 3i jika mengingat kalau misalnya pebisnis yang meninggal dunia ahli warisnya mendapatkan santunan. Ya, ini ya, nih tiga hal yang mendasar. Yang pertama modal itu. Nah, yang kedua apa tadi? Tempat dan kemudahan operasional nih ya. Modal, operasional. Nah, operasional gitu. Kalau operasional konvensional harus nyewa tempat ya, harus ada karyawan, harus pokoknya modalnya berlipat-lipat deh ya. Kalau MLM itu modalnya harus beli produk, harus kirim-kirim segala macam ya kan gitu. Yang ketiga, kalau misalnya meninggal dunia itu apakah dapat santunan? Nah, di bisnis 3i dapat santunan. Di MLM nggak dapat. Konvensional nggak dapat. Bagaimana mereka pingin dapat? Bergabung di bisnis 3i menjadi nasabah. Gitu. Nah, yang keempat dan yang paling penting nih ya, yang paling penting, yang keempat itu adalah kalau gagal modalnya ke priband. Nah, kalau gagal modalnya gimana? Nah, ini pertanyaannya. Yang pernah konvensional gagal bangkrut modalnya gimana? Ketik, yuk. Udah beli barang dagangannya banyak, udah nyewa ruko, udah bayar karyawan, udah bikin brosur segala macam ya, udah kemana-mana, akhirnya apa? Gagal. Modalnya gimana? Modalnya nggak bisa balik, bablas coach. Nah, konvensional. Oke, kalau MLM gimana? Udah beli produk, impiannya gede, semangatnya luar biasa, ikut training, ikut acara BOP segala macam, ya. Kemudian udah modalin orang ke sana ke sini, suruh nyobain produk ke sana ke sini, tapi ternyata produknya habis, ya. Kemudian jualan juga nggak laku, gagal. Modalnya gimana? Udah jalan ini konvensional ya, 10 tahun jalanin gagal, bangkrut, uangnya habis. Ikut MLM 10 tahun gagal, modalnya gimana? Bablas ini. Nah, ini ya, tuh produknya numpuk sampai expired. Pakai sendiri ya, habis dibagi-bagi ini. Nah, kalau ikut bisnis 3i 10 tahun. Ya, 10 tahun nih, 10 tahun jalanin terus 10 tahun. Kira-kira gimana modalnya? Gagal. Nggak, udah jalan 10 tahun, gagal. Modalnya gimana? Ayo jawab. Yang udah di atas 7 tahun nih, senyum-senyum nih ya. Nah, yang sudah ikut bisnis 3i ya, mengikuti perjanjian minimal 7 tahun lah. 7 tahun jalankan bisnis 3i terus menerus.
Ya, gimana? Wah, Pak Ferry, sukses punya tabungan. Bang Mardiono, bisa bayar hutang dan juga membalik rumah. Rumahnya membaik, wes. Kawan numpuk duit. Nah, ini ya. Tuh. Sama-sama gagalnya. Ya. Nah, Pak Ahmad nih ya, panjang umur punya tabungan, pendek umur punya warisan. Wah, iya ya, wah luar biasa. Nih, bisnis 3i. Ya, dari empat ini, ya pemenangnya adalah ya silakan Anda pilih sendiri secara jujur ya, secara jujur sesuai dengan pengalaman Anda ya, sesuai dengan apa yang pernah Anda lihat, dengar, rasakan sendiri ya. Saya tidak mendoktrin, saya tidak mengarahkan, semuanya itu Anda jawab sendiri sesuai dengan pengalaman Anda masing-masing. Ya, yang pertama masalah modal. Ya, gimana modal BSTI? Ya, nggak perlu keluar modal, cuma mindahin duit dari tabungan A ke tabungan Istiqmal Syariah yang mendapatkan manfaat asuransi dan investasi. Di tempat MLM Anda beli produk untuk dapat marketing plan, konvensional Anda beli produk untuk barang dagangan. Yang kedua, ya operasional. Kalau konvensional operasional luar biasa, harus sewa toko, ruko ya kan, kios, counter segala macam yang belum tentu hasil, tapi yang dikeluarkan itu dari depan. Ya belum sewa karyawan, listrik segala macam. Banyak deh ribet. Itu. Kalau MLM tidak seperti itu, tapi yang jelas berhubungan dengan produk pasti berisiko dengan yang namanya expired atau pengiriman atau distribusi atau dititipin atau dihutangin. Ini belum operasional kesana kesini ya secara offline. Kalau 3i itu tidak ada produk yang perlu dititipkan, ya tidak ada sesuatu yang Anda pertaruhkan di bisnis 3i karena uang Anda masuk ke rekening Anda sendiri. Biaya operasional nol, Anda bisa jalankan bisnis secara online 100%, sudah terbukti, sudah teruji gitu ya. Nah, yang ketiga ya, ada proteksi nggak? Proteksi jika kau bisa meninggal dunia di bis konvensional nggak ada namanya santunan, ya sudah selesai. Kalau konvensional pingin punya santunan asuransi jiwa, ya mau nggak mau Anda bergabung di 3i sebagai nasabah. Nah, nanti akan mendapatkan santunan jika meninggal dunia. Demikian juga di MLM, tidak ada yang namanya sistem santunan kalau meninggal dunia. Kalau ingin punya santunan, yuk bergabung di bisnis 3i. Nggak apa-apa, Anda tetap jalankan MLM-nya, tapi Anda juga jadi nasabah di 3i Reborn, nggak apa-apa. Boleh diterima dengan senang hati. Dan yang keempat, resiko gagal di bisnis konvensional. Kalau gagal berarti Anda kehilangan modal, bisa juga kehilangan bukan hanya modal ya, operasional segala macam, tabungan habis, bisa jadi utang numpuk karena banyak sekali yang dipertaruhkan. Untuk MLM juga sama ya, karena resikonya itu Anda punya produk, kalau gagal jual berarti produknya numpuk. Kalau Anda gagal kerjasama dengan mitra, ya baik itu dititipkan maupun diutangi mitra, gagal berarti Anda kehilangan dua-duanya. Produknya hilang, modalnya juga hilang, apes hamsong 2 kali. Ya sebagus-bagusnya, paling bagus kalau gagal, paling produknya kita habisin sendiri. Itu paling beruntung. Nah, kalau di bisnis saya apa? Kalau segagal-gagalnya jalankan bisnis 7 tahun ya, sama-sama 7 tahun. Nah, modal kembali bukan hanya 100%, tapi bisa mencapai 105%. Dari 4 hal ini sekarang siapakah pemenangnya? Tang Teng, ayo silakan komen. Tuh, ini apa adanya ya, apa adanya. Realita dan fakta. Semuanya yang ada di sini kebanyakan sudah merasakan manfaat. Yo, 3 ribu dong, 3 dong. Ya. Yes, 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 yes. Nah, yuk komen-komennya.
Yes, pemenangnya yang konsisten di 3i. Ya, 3i sing ada lawan. CAR 3i. Oke, luar biasa. Nah, ini kita sudah sama-sama belajar, ya, sama-sama mengamati sebagian besar di antara kita sebagai pelaku, ya, sebagai pelaku baik di bisnis konvensional maupun sudah pernah di bisnis MLM dan pernah di bisnis triai. Bahkan yang sudah pernah keluar siapa? Sudah keluar kembali lagi. Banyak nggak? Banyak. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan perbedaan, ya, antara bisnis TI dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka sudah mendapatkan manfaat, ya, sudah keluar dan bisa mengambil uangnya, uang investasinya, dan ternyata bisnis TI nggak mempersulit, ya, nggak juga apa namanya scam. Walaupun kemarin terjadi krisis moneter, ya, karena ada kasus COVID, tapi bisnisnya tetap jalan. Semua tanggung jawab perusahaan dibayar, bahkan santunan meninggal dunia yang karena COVID itu sampai miliaran, ya, itu dibayar semua oleh CAR, nggak ada masalah. Semua kontrak diselesaikan, semua santunan dibayar. Ini makanya banyak mitra-mitra yang tadinya sudah keluar akhirnya kembali lagi, baik karena kondisi ekonominya yang sudah membaik, ya, mungkin dulu ketika keluar dari bisnisnya karena terdampak oleh pandemi, pekerjaannya hilang, akhirnya mereka butuh uang. Dan Anda punya dana cadangan di bisnis 3i, akhirnya ditutup polisnya dan ambil uangnya. Gitu. Atau ada yang takut, waduh di tempat lain udah scam nih, ya MLM banyak yang tutup, banyak bisa odong-odong, ya saya takut. Oke, takut, akhirnya ditutup akunnya, tutup bisnisnya dan mendapatkan uang investasi. Tapi setelah krisis selesai, kemudian Indonesia normal lagi, dia lihat, ternyata bisnis triek masih eksis, ya. Wah, ternyata kok eksis dan makin keren, akhirnya kembali lagi. Itu. Yang ketiga adalah yang keluar dari bisnis triek terus coba-coba peruntungan di bisnis yang lain, ikut MLM, ya kan, ikut apalah itu sana sini, akhirnya apa? Scam. Ada yang masuk, ya, setahun nggak nyampe, terus perusahaannya bermasalah, perusahaannya tutup. Dan ternyata ada yang juga, oh iya ya bener kata Kos Arya, ternyata kalau ikut MLM begini ya rasanya, ya, udah ngeluarin modal, terus jualan barang, nggak laku juga, puyeng juga. Kalau dulu kan sepuyang-puyangnya saya nggak punya barang, ya saya punya tabungan, kan nggak puyeng. Masa ngeliat tabungan puyeng kan nggak mungkin. Masa ngeliat uang bertambah puyeng kan nggak mungkin kan, gitu. Nah ini perbedaannya, ya, ternyata iya ya beda, ya, enakan di 3i, ya. Saya nggak pusing nih, modalnya saya enak, saya dapat apa namanya, dapat proteksi, jalan bisnisnya juga bareng Kos Arya enak, online kan, gitu, nggak dikejar-kejar, suruh apa namanya, ayo dong ini ya, gitu. Nggak, terserah Anda, ini bisnis Anda. Yang jelas 3i ini sudah memberikan perlindungan, proteksi, ya, pertama proteksi modal Anda, proteksi garansi uang kembali, bahkan garansi bukan hanya kembali 100%, insya Allah bisa lebih, gitu. Yang kedua, mendapat proteksi asuransi jika meninggal dunia, ahli warisnya dapat santunan. Ini. Dan yang ketiga, yang keren adalah bisnisnya kalau sukses penghasilannya tak terbatas, walaupun cuma dengan satu ID itu bisa memberikan income yang terbatas dan bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Ini, ya. Kira-kira keren nggak bisnis kita nih? Boleh dong, ya, jempolnya yuk di komen yuk. Yang banyak, keren nggak bisnis kita? Keren dong, wah, ya, keren banget. Ini keren, saya nggak ada lawan, ya. Oke, komen-komennya, ya. Nah, bagi Anda yang sudah mengikuti acara ini tapi belum follow saya, jangan lupa follow, ya. Yang sudah view jangan malu-malu, ya. Yang sudah mendapatkan manfaat, ya, ayo jangan lupa follow, agar apa? Agar setiap ada acara Anda bisa mendapatkan notifikasi, ya. Banyak ilmu-ilmu yang bisa
saya share dan bisa Anda dapatkan. Ya, tujuannya adalah yang utama bagaimana kita bersama-sama mencapai versi terbaik dalam hidup kita. Ya, tenang saja, setiap manusia itu ada cobaannya. Ya, kaya itu cobaan, kaya itu ujian, miskin itu cobaan. Ya, dan sebaik-sebaik manusia itu adalah yang paling bisa bermanfaat kepada orang lain. Makanya jadikan momentum malam hari ini ya untuk momentum menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedua, menjadi pribadi yang bermanfaat. Yang ketiga, menjadi pribadi yang dimanfaatkan oleh orang lain. Anda bermanfaat, tapi kalau nggak ada yang manfaatin, ya kurang juga maksimal ya. Gitu. Makanya jangan pernah berpikir, wah saya kok bisnis ngenak-ngenakin upline ya, ya iyalah. Gitu. Karena apa? Berarti kita bermanfaat untuk orang lain. Nah, bermanfaat saja itu bagus. Tapi kalau bermanfaat untuk orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain, berarti kita menjadi pribadi yang berkah dan berlimpah. Oke, nah sudah bisa diterima share ilmunya malam hari ini? Ya, bermanfaat? Alhamdulillah ya. Oke, insya Allah nanti 2 hari ke depan, berarti ini hari Selasa, hari Kamis ya. Hari Kamis insya Allah kita akan sharing-sharing lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Boleh nanti minta. Kalau saya sudah upload di TikTok, boleh nanti Anda komen juga. Kira-kira nanti hari Kamis nanti kita mau ngobrolin apa ya? Temanya apa ya? Ya, itu agar saya bisa mendapatkan masukan dan saya juga bisa memberikan manfaat yang jauh lebih luas lagi. Nah, terima kasih atas waktunya nih ya, sudah kumpul sama malam hari ini ngobrol-ngobrol, dan jika banyak kurangan saya mohon maaf. Ya, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be a king and queen di dunia wal akhirat. Yes, this is Ian Store. Ian Store. Aku Bang Jago, sorry Bang Jago.